pasti dia harus ngurusin rumah tangga orang, ya. Harus bicara seolah-olah dia paling tahu rumah tangga orang, ya. Tanpa dia berpikir rumah tangga dia udah seperti apa. Nah, nih oma-oma lapak slow ini tahu, aku nggak pernah. Dan untungnya dia ini nggak pernah ikut-ikutan ya. Jadi pernah beli juga ini barang sama aku gitu kan. Nggak ada orang yang sebagian itu tahu nggak mau taping, nggak mau ini gimana, cuma kayak ngasih udah sabar aja karena takut kalau secara live memberikan dukungan langsung ditelepon, langsung di chat, langsung di DM. Korbannya adalah siapa? Icat Algani dan El Diva langsung ditelepon. Kau tahu kan, Dek? Aku sama si Afril, dia nggak, kau masalah sama aku. Kadang kan orang mau membela siapapun itu hak dia ya kok. Nah dia sibuk-sibuk menggadang-gadangkan kalau aku suka bertelepon orang untuk bergosip ini itu. Lah dia itu apa namanya? Nah, kalau aku kan kemarin kan aku mengedukasi general gitu untuk semua. Terus kemarin itu aku memang keluar gitu loh, Pril gitu. Terus aku kan keluar ya siapa aja sebenarnya gitu. Mau datang makan ikut makan ya enggak apa-apa gitu loh, Pril. Lagian ngapain mikirin perasaannya dia kan? Dia bahas lagi masalah bahas kemarin. Padahal aku loh, kamu tahu sendiri kan aku udah diem. Betul. Gitu. Tapi kan capek ngikutin dia sampai kiamat. Betul. Ini nggak akan selesai. nggak akan selesai. Diamnya orang kan juga nggak dihargai sama dia. Betul. Nah tuh, ini contohnya Oma ini kalau naik ke sini pasti ditelepon. Habis ini dicari Salam siapa itu kenal di DM. semuanya. Salam kenal. Salam April kok aku dinaikin, jangan. Tadi request sayang, aku nggak naikin. Enggak. Tadi request naik ke atas, ya kan? Enggak tahu otomatis kali ya. Oh kali, klik, udah turun aja deh. Turun aja ya. Maaf Iya, ya. bye. Salam kenal semua. Kenapa kok ditakut? Takut lah semua orang. Koko Hero aja takut. Takut banget ya. Takut. Icat setelah itu kok ya, setelah dia tahu Icat sama El membela aku, langsung digosipkan lah, dibenturkan aku sama Icat. Icat, oke Gue biasa kan, yakin orang. diteriakin di live, anjing. Salah apa Barbie ini? Lo salah kamu, Cat. Karena maksudnya begini, kalau dia sama kamu, dia diam itu berarti itu sebuah kebaikan. Oh gitu. Padahal kita diam itu tidak membuka sesuatu dari orang itu sebenarnya hukumnya wajib. Kalau bisa kita tahan, kita tahan. Itu wajib. Jadi itu bukan sebuah kebaikan. Kalau mau dibilang rananya tidak membuka aib orang itu sebuah kewajiban, lebih baik mana? Saya apa dia? Saya dari dulu diam loh. Betul Gitu. Nah, tapi kalau dia itu ini dia akan tegang gitu. Nanti suatu saat nanti dia buka gitu loh. Itu memang kenapa saya berani ngomong begini, karena polanya berulang. sama, patternnya sama. Kalau konsepnya itu memang maksudnya kenal orang terus gini merasa deket gitu kan. Ya tegur aja langsung gitu loh. Bukan bilang jadikan itu sebuah senjata nantinya gitu. Iya, Karena kalau memang kita berurusan sama orang, salahnya dia, salahnya yang mana di titik kesalahannya, ya sudah di situ saja, nggak usah meluas kemana-mana, gitu. Terus dihakimi di komalnya. Iya. Terus kok tahu gara-gara kemarin itu, kamu tahu nggak, Pril, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Mau diadu lagi aku ke Niki, diadu ke Miami, diadu ke Lintang. Itu disebut-sebutnya lagi gitu. Disebut-sebutnya lagi, Pril, gitu. Nah, sedangkan pada saat itu saya itu memang di DM. Tapi di DM itu bukan menuduh. Ini ada apa sih kok? Permasalahan apa gitu loh. Paham nggak, Pril? Iya paham. Nah, dia ngomong begitu kan saya menjelaskan dan saya memberikan nomor telepon. Kalau kau mau tahu ini nomornya, silakan telepon saya, tanyain saya sebenar-benarnya sejelas-jelasnya, gitu kan. Terus kalau dia mau bilang begitu, kau kan ada waktu itu, Pril, nonton kan. Waktu itu saya bilang, mana buktinya yang masalah itu? Dia jawab apa? Oh udah ngarah-ngarah ke sana itu. Ada kau kan, Pril?
Ya. Lupa aku Iya kan? soalnya aku Ada juga kamu jarang kan? main juga kok. Karena waktu saya bilang, ini nggak ada yang masalah kata-kata itu. Iya, sudah mengarah-ngarah ke sana. Gitu. Tapi kan diem, meminta maaf untuk menyelesaikan, untuk berdamai dengan keadaan, untuk menjaga kewarasan, gitu. Tapi bukan dengan cara seperti itu, kok ungkit-ungkit, kok ngomong terus gitu loh maksudnya. Ya memang kayak gitu kok. Kan udah aku bilang konsep dia itu untuk menekan orang ya dengan cara ya seperti itu. Nanti kalau itu nggak puas sampai di situ, ada aja nanti ceritanya. Kan Iya, kalau ya kan, ya itu kalau aku sebetulnya kemarin sih aku udah forget and forgive ya. Ya walaupun dia tidak meminta maaf, aku sebagai manusia sudahlah, aku anggap aja ya yang waras ngalah gitu kan. Nah, tapi makin ke sini kok yang diurusin rumah tanggaku. Sibuk bekomal, sibuk ini telepon, lakinya nelpon janda lain. Itu menurutku udah kelewatan loh kok. Mulutnya udah kelewatan. iya, Sekarang kita itu sudah menikah itu dia punya laki, urusin aja laki dia, nggak usah ngurusin lakiku. Ya kan? iya. Apa yang terjadi dengan aku dan rumah tanggaku itu bukan urusan dia dan bukan urusan orang lain. Iya, gitu. Tapi nanti kalau kau bahas dia seperti ini, seakan-akan kamu itu jahat gitu loh. Padahal kan dia Iya, duluan. Pak Den dia dulu kok nggak ada angin, nggak ada hujan, katanya aku mau diceraiin lakiku di bulan lahir ini, kata dia. Ya memang begitu selalu caranya, menghantam mental orang, biar orang itu Iya kok aku apa sempat namanya gemetar gitu, biar orang kena mental. Habis itu dia habisin orang itu. Itu biasa. Karena kenapa berani ngomong gini? Karena pola berulang, betul pola yang sama. Jadi pola sekarang yang sih aku sama udah dia nggak pakai. peduli. Betul, sekarang aku udah nggak peduli kok dia mau ngomongin apapun, gimana nggak peduli gitu loh. Dia mau mendukung pelakor, lucu aja lah. Maksud aku dia kan selama ini kayaknya menggadang-gadangkan benci banget sama pelakor lah kan, mendukung istri pertama zaman Inara, ya. Ya, tim Nah, kok istisa, zaman istri salah, istri sah, gitu loh. iya lah, kok ini giliran aku gara-gara si lakor beli tas cuma berapa, oh langsung lah segala informasi yang nggak tahu benar atau salah Jadi diterima. begini, kata-kata yang dia keluarkan itu bukan untuk umum. Kata-kata itu yang dia keluarkan khusus buat dia aja. Kalau buat orang lain itu kata-kata nggak berlaku. Iya betul, betul. Betul banget. Kalau aku mau apapun itu aku harus berpikir apa coba, menjaga marwah suami dan menjaga anak nama baik gitulah. Ini kok dia dengan bangga ngomong sama anak, udah nggak usah sekolah nak, si April aja sekolah tetap goblok kok, bodoh. Giling kan, tiba langsung dibahas punya utangnya begini. Lucu sensus penduduk dia kurasa. Ya orang mau punya utang, yang penting nggak nipu, Yang penting nggak nipu, nggak ngurugin orang Iya, gitu. terserah. Kalau ini nggak kelewatan. Tiba-tiba aku nggak pernah Jadi nawarin. kalau orang itu kayak misalkan kayak Icat ikutin apa maunya rahasia aman. Tapi kalau Icat nggak ikutin Nggak maunya sesuai. rahasia nggak aman. Ya betul. Rahasia apa di tangan dia? Gue punya rahasia nggak punya sayang ya. Jadi cuma kerjanya cuma neriakin gue terus. Iya, tetibanya katanya si April kan yang ngaduin mobil itu pernah naik nggak mobil itu, Kenal tahu juga belum. enggak. Ya naik dia, yang cerita dia, diputarnya aku. Yang buang sampah ingus dia, gua yang difitnahnya. Gua sampah tisunya yang dipap tisu dia, babi. Cuy. Iya, Emang dibilang apa? tiba-tiba aku dibenturin, katanya akulah yang ngaduin masalah mobil, tebaret segala macam. Lah logikanya aku aja sama Icat aja nggak deket, nggak tahu, nggak kenal. Icat ini mulai ke tempat aku tuh karena apa? Dia kasihan sama
aku waktu itu kan sebuah asumsi, ceritanya kan aku dilaporin sama polisi, udah sama jenderal, 30 menit doang lah dilaporin. Karena apa? Karena asumsi. Ya udah nanti aku yang jadi saksi, Mbak, kata dia. Ya kan? Ya, kita kalau orang baik sama kita, masa kita mau jahat sih? Gitu kan? Itu Nah, selalu ditambah lagi Icat ini kan nggak ikut-ikutan, tapi ketika Icat diteriak-teriakin gara-gara Icat datang ke rumahku, ya, terus itu Icat berteman sama aku, gitu kan. Kata Icat ini orang sinting ya, gitu. Jadi akhirnya Icat ya kayak, aduh nggak dulu deh, nggak mau lah ngikutin permainan gilanya itu. Capek kan? Icat yang minta donasi buat bayar kos-kosan ya? Iya kak. Kakak ada nggak yang donasi kalau kakak buka? ada yang komen Icat. Itulah biasalah ya orang-orangnya dia juga lah. Iya. Kita balas lah. Kalau kakak buka ada nggak yang peduli sama kakak? Nggak ada kak. Coy. Kayak gitu terus. Aku kok sebetulnya ya udahlah ya, aku sama Jertum itu bener-bener kayak kita nggak pernah ngurusin dia tapi sejauh itu dibilangnya Jertum dibayar aku, Jertum nggak mau ngomongkan. Padahal Jertum waktu itu pernah bilang, Kak udahlah biarin aja aku yang minta maaf ya Kak supaya nggak berlarut dan panjang. Ngapain aku marah sama Jertum, ngapain minta maaf, orang aku nggak salah. Aku ini orangnya konsekuen loh Ci. Kalau misalnya kira-kira kok aku misalnya nih aku salah, aku akan minta maaf. Tanya sama El, aku pernah minta maaf kalau aku salah gitu. Tapi kalau aku nggak salah, disuruh paksa untuk meminta maaf dan mengakui semua. Tidak boleh tidak boleh mengelak begini. Di persidangan kok, orang udah jelas-jelas salah aja, itu boleh membela dirinya. Boleh. Tapi Dan juga dibilang, begini, kalau kepolisian juga panggilan pertama, kedua, ketiga toh. terus tiba-tiba iya akun palsu dia itu begini, akun palsu kayak membunuh orang loh. Padahal ada juga dia yang nyuruh buat aku nih buatin akun ini, ada kok capturannya, SS-annya ada. Kok tibanya kayaknya aku terus yang jahat, aku otak dari segalanya. Dia kalau framing orang emang hebat loh kok. Oh, Banget. itu begini loh, ya kejujuranku lah untuk mengatakan sesuatu hal itu tentang dia tidak baik itu butuh waktu. Saking hebatnya. Jadi aku lo baik sama kamu kok, aku lo gini. Tapi setelah tak pikir-pikir itu kan masalah Bagan itu aja kan dia taruh gitu tanpa izinku, tanpa ngomong, chat privasi gitu loh. Ya sudah. Kalau menghargai kan nggak begitu caranya. Makanya kalau aku ya itu tadi kok. Terus waktu mau naik itu kan persekusi penghakiman itu dimulai, dia ngomongnya sama aku 3 orang loh, Pril. 3 orang apa? 3 orang yang bakalan naik. Iya. Gitu. Tahu-tahu apa? Yang nggak ada urusan kayak Icat pun, kayak apapun itu semuanya kan. Betul. Kan gue semenjak ditelepon, gue jadi bisa menilai ya. Lah, yang berantem kan lu sama perempuan ini. Kan gue belum kenal sama Mbak Pia ya. Yang berantem lu sama Mbak Pia. Terus kenapa gue harus jadi berantem sama Mbak Pia? Gue sama Mbak Pia baik-baik aja. Baru kenal. Kenapa kau heboh? Itu udah gue langsung bisa nilai. Ini udah ada yang janggal ini. Nah, pas gue main, sahur pertama, buka puasa pertama, langsung diteriakin kata gue teh, di kenapa jadi gua anjing? Salah apa Barbie? Ini semua gara-gara siapa? Gara-gara Koko Hero. Mulutmu. Nggak jauh-jauh dari itu. Maksudku begini, dia kan sudah dewasa, sudah tua, sudah berumur, ya kan? Kenapa sih harus mencampur adukan masalah ini ke masalah pribadi gitu loh? Itu aja sih kok. Dan
kita sesama perempuan deh kok kalau rumah tangganya diganggu orang. Seharusnya ini kan menurutku pribadi ya, ini aib. Kalau bagi dia itu adalah konsumsi publik yang untuk lelucon buat dia, untuk ketawa Iya. dia. Ya kan? Untuk jadi bahan gembiranya dia bersama orang-orangnya gitu loh. Sedangkan aku tuh punya anak kok, ya kan? Ya kalau sebagai seorang ibu harusnya hal kayak gitu keep aja deh, jangan kalau yang begitu terlalu di luar konteks gitu kan. Iya, iya, iya. Oh kalau perempuan ini enggak, dan harusnya ya orang yang menilai dan menonton begini dengan adanya kayak gitu dia mendukung loh. Iya. Jadi apa namanya ya, yang ikut mendukung dan ikut hal-hal yang seperti itu ya ya sudah, berarti kalian juga ikut Gilda. Iya, ikut mendukung, menyupport gitu loh. Oke, kok boleh benci sama aku kalau menurut dia aku merugikan. Kalau menurut dia aku mendapatkan keuntungan dari TikTok. Wallahi kok tidak ada sedikit pun keuntungan yang kudapatkan dari TikTok ini. Kalau misalnya dibilang, iya kan kamu dapat penonton, dapat pengikut. Mohon maaf, aku bisa beli kok kalau pengikut doang. Yang like ribuan pun aku bisa beli kok. Nggak perlu dari dia. Banyak mudorot. Loh, sekarang kan kalau mau ngomong begitu, Pril, aku pun juga kemarin bahas kasus, ada beberapa lah akun-akun kecil naik. Pernah aku ngomong begitu, Pril. Karena ya sudah, enggak apa-apa kalau memang rasanya itu bagi saya itu sebuah kebaikan untuk orang lain, meskipun itu orang lain itu bagaimana ya urusannya dia lah. Yang penting saya itu di dalam hati itu saya usahakan biar tidak ada rasa-rasa begitu gitu loh. Itulah. Kalau dia enggak, bagi dia itu menjadi rasa gembira ya kok kalau untuk mengungkap aib rumah tangga seseorang gitu. Oh, baru begini lagi. Dia bilang kan enggak pernah beli katanya. Padahal waktu saya ketemu itu ada Aang, ada siapa itu di situ itu lagi ngambil barang. Si siapa? Beli tas itu ke sana loh, kami ngambil barang, ngambil kaos kaki gitu loh. Nanti dibilang lagi kau cuman beli begitu aja kau ngomong, gara-gara kamu ngomong kan nggak pernah beli toh gitu loh. I know. Itu padahal beli ke sana ambil gitu loh, meskipun harganya itu tidak sesuai dengan maumu dan kamu merasa itu kecil kan Ekspektasi. tetap beli gitu loh. Betul. Tapi dia mah memang gini, pembeli dalam jumlah kecil dan gede ya dihantam. Emang kok kira aku beli 1 juta 2 juta? Lebih dari itu kok, puluhan juta aku kok. Dihantam juga kan? Rumah tangganya diomongin kan? Dimiskin-miskinkannya aku, April monyet, pembolok meledak, miskin. Kau bukan siapa-siapa di dunia ini. Kalaupun aku bukan siapa-siapa di dunia ini, kau tidak sepantasnya untuk berbicara seperti itu. Dimain-mainkannya kok gelarku sama dia. Yang dimana kita mau sekolah itu ada proses, ya, ada penantian, ada uang yang keluar. Kalau udah ngomong seolah-olah fakta. Setibanya katanya aku minta dijadikan lawyernya Niki. Demi Allah ini hujan, sambar petir aku tidak pernah. Aku Jenny terjeda mereka bertiga kayaknya lagi ini loh. Lagi apa namanya chat grup. Buktikan aku kasih 100 juta kalau ada grupnya, coy. siapa yang bilang? Tuh tadi Koko Euro Tempi. Iya, nggak ada kok, kami nggak pernah punya grup kok, ya. Sampai saat ini kami nggak pernah punya grup. Tapi kalau misalnya nih ada
Koko lagi di mana? Oh gitu, iya. Koko di mana kok? Di tempat yang semestinya. Oh, kandang anjing. Di tempat yang semestinya. Mulut kau ya. Baru tadi kau minta maaf, sekarang bikin lagi kau ya. Jangan kok. Jangan terlalu diambil hati, pusing. Kak Jenny ini kan dulu pecinta dia juga sama kan sama aku, Jertum gitu. Nah terus itu Kak Jen itu benar-benar yang kayak nangis ya Kak ya terakhir itu karena ngelihat aku dihina sedemikian rupa. Wow. Kata Kak Jen subuh-subuh lu dek lu dihina kayak gitu menurut gue udah keterlaluan banget. Gitu. Dia kalau udah ketahuan korbannya kayak gini akan main TikTok lagi nggak ya? Apa balik ke Bigo? Cuy. Berani. Pemberaniannya anjing. Gimana sih yang lipat? Kan tinggal nerubah banyak. Bener nggak sih? Memang ya kalau dipikir-pikir kita ngelihatnya jadi kayak apa coba kesannya. Selain harga diri kita itu nggak ada bagi dia, ya kan? Di depanku ada mobil LC, debunya tebel. Enggak, Dengar kok. tahu besok-besok jangan coba-coba kayak sama mami. Anjing ya. Ini Jakarta bangsat. April bentuk kayak Nyonya Puff anjing. Tahu gak Nyonya Puff gak apa-apa. April ya sampai di SIM Hacipet. Tomboloknya lu. Jangan tutup mulutku. Jangan pernah tutup mulutku. You know way baik. Dia bukan orang penting di negara ini yang dia bukan aset negara. Terus bukan aset negara, lu harus seperti itu mulut lo. Tapi dia yang mencari keuntungan atas kepentingan pribadi dia. Keuntungan apa? Prel, terakhir ngentot kapan Prel? Ngentot April. Sekarang kaki ke atas, biar pro. April, Itu yang ketawa-ketawa siapa sih Mbak Pia? apa saya? Temennya. Mami tahu kan, DRL aja di kantor itu ampun-ampun gak nama mami kan, Pi. Apa nih kau kayak April anjing ini yang anggar bapak dia Mahkamah Agung, anggar bapak dia jaksa. April, bapak kau sekalipun orang kepercayaan presiden, aku gak peduli April anjing. April ya sebenarnya April sampai Tri SHM Hacimat. Besar cakap kau sesuai sama besar badan kau, ayo. Besar cakap kau sesuai dengan besar gusik kau. Cuy. Nggak gini. Kok tiba-tiba ngomong anggar-anggar bapakku. Lah emang bapakku jaksa kenapa memangnya? Lah emang bapaknya jaksa terus harus jadi apa itu tukang parkir? Apa gimana? Lucu. Lucu kok. Sampai menurut aku ya, dia perempuan loh, Kak. Ya kan? Aku itu yang sangat-sangat gini. Kok sampai ke hubungan rumah tangga suami istri aja harus dia yang ngurusin? Bukannya baru sadar, Kak. Bukan baru sadar. Ini karena udah terlalu sesek dada, Kak. Sampai ngurusin aku mau diceraiin lakiku lah, inilah. Tuhan, mulutnya itu kelaluan kalau menurut gua itu kayak keterlaluan gitu. Aku sering kok dihina dia. Dia kan setiap orang yang gendut dihina karena dia kan sempurna. Ya kan? Kalaupun aku gendut, aku tidak menghilangkan rezeki dia kok. Ya, maksudnya saya kan kalau memang ada masalah itu ya di situ saja, ndak usah lari-lari kemana. Iya. Gitu loh.
Nggak usah lari-lari kemana gitu loh. Itu ya too much, selalu too much. Betul. Aku waktu saat itu kan aku memang ribut sama Kak Inan ya, Mamiza, ya kan. Tapi kita kita itu baikan jauh sebelum aku diginiin. Nah, Mamiza ini selalu bilang, "Dek, kau jangan inilah, Dek, gini gini gini." Enggak kok, dia baik orangnya. Aku tetap gitu ke orang. Tapi Dek, gini-gini, baik dia orangnya Kak. Kata aku kayak gitu. Ya udah kau tunggu aja. Ketika aku disuruh naik, dia juga yang larang aku Mamiza ini. Gak usah naik Dek, gak usah naik. Aku bilang enggak lah, aku mau beli dagangannya. Terus aku digituin, dia langsung bodoh kau. Udah aku bilang turun. Aku tuh tahu dia katanya gitu. Kalau dari cerita dia kan dia tidak mengakui kenal dengan Mamiza ini kan. Tapi suaminya sendiri kok yang cerita sama aku waktu di Polda. Tahu kok gitu. Apa ada aku sampaikan? Dia kan live ngelaporin Mamiza. Ada aku sampaikan ke Mamiza. Mamiza tahu dilaporin. Enggak, Mamiza juga tahu. Tapi maksudku, ya kan, di sini aku netral. Yang di sini ini teman, yang di sini penjual, ya kan. Jadi aku tetap yang karena aku memang bukan orang kayak gitu, aku nggak tanya sama Mamiza itu. Berapa kali dia mengingatkan aku tetap enggak kok Kak ini. Emang kau beli barang itu kau pakai Pril? Enggak. Cuma bantu. Ngapain lah Dek, gini gini gini. Enggak, aku bilang. Dia baik. Seperti itulah, kayak gitu terus. Tapi makin makin aku makin sadar bener yang diomongin Kak Inan ini. Memang orang ini semengerikan itu. April, kau lakiku aja diajak bergosip. Kita kan gosipnya barengan. Lu kan nggak ada. Gosipnya barengan loh. Jadi kan kalau dibilang bergosip kan bersama suaminya juga bergosip. Gitu. Wah ini siapa ini moderator yang diaktifkan, dimatikan, diaktifkan, dimatikan kamera aku. Eldipa. Jadi Apa? itu sih. Jadi di situ ya kok aku ngerasa kayak kenapa sih tidak bisa memperlakukan manusia sepada mestinya gitu ya. Kita selain diolok berat badan kita, katanya kok laki kita begini begitu nggak diurus gini. Lu aja kok mal 24 jam memang lu ngurus laki lu gitu kan. Tapi gua nggak sibuk kok ngomong begitu. Sibuk berkomal sampai lakinya nggak diurusin. Ih. Padahal kok namanya kita ini sebagai istri, ya kewajiban kita masak segala macam. Masa kita harus posting terus-terusan? Ya akhirnya aku sekarang posting lah, aku masak terus. Jadi flexing itu kadang-kadang butuh ya bagi orang-orang yang mencurigai kita ya. Betul. Sebenarnya flexing itu sah-sah aja. Betul. Flexing itu bukan betul. Flexing itu bukan berarti kita itu butuh pengakuan, tidak. Kadang-kadang hanya kita itu pengen membuktikan apa yang kamu omongin itu tuh salah, gitu loh. Walaupun kita sebenarnya nggak perlu kita untuk membuktikan itu, gitu loh. Tapi kadang-kadang namanya manusia ini kan pasti ada rasa emosi ya kan, emosi, egois masing-masing gitu ya kan. Ya udah, nggak ada yang salah, sah-sah aja. Sudah Mamisa, intinya begini, intinya kacamata. Kalau memang bagi dia yang tidak sepaham, bagi dia yang menurut dia bermasalah, bagi dia miskin semua. Intinya kacamata. Dan satu lagi aku kasih tahu ya. Aku baikan sama April ini pun nggak ada kita yang bilang, oh kau duluan yang salah, kau yang menghina aku, kau nggak ada. Nggak, sama-sama aja udah. Aku minta maaf, minta maaf. Di saat kita tabayun itu memang ada yang mentabayunkan kita gitu loh. Tapi ya sudah, dan itu jauh dari permasalahan dia dengan si beliau itu gitu loh, jauh. Dan nggak pernah dia membawa jadi begini. Kadang-kadang kalau kita ngomong-ngomong begini, kalau ada orang tabayun itu atau ada di komal kita atau kita sekomal dengan orang-orang yang maksudnya mungkin dulu kita nggak beku enak hati gitu kan. Ya sebenarnya ya sah-sah saja, tidak apa-apa saja. Dan kenapa kalau mau dibilang
kenapa kamu kok kayaknya ke tempat situ, orang itu kan pernah begini-begini. Nah, sekarang aku balikin pertanyaannya ke kamu. Ketika orang itu bermasalah sama saya, kau naikin juga, aku juga biasa-biasa saja. Nah, itu dia. Betul. Aku biasa-biasa saja. Betul. Karena Jadi kita hukum-hukum apa statement segala apa yang ini bisanya cuma dia aja yang bisa. karena gini kok, karena apa ya? Sorry ya, ini gue yang punya rumah. Gue berhak untuk menerima tamu siapa yang, dan gue berhak juga untuk mengusir tamu itu kalau memang gue nggak mau. Dan kalian harus respect dengan apa yang aku ambil keputusan aku, dan begitu juga dengan keputusan kau apapun itu, selagi itu masih rumah kamu, aku akan respect. Simple kan? Tapi kalau cuman kita aja yang mau dipahami, di dalam pertemanan nggak ada namanya saling menghargai ya, nggak ada gila-gila hormat. Yang namanya pertemanan saling memahami atau saling mengerti lah satu sama lain gitu. Jangan bilang oh namanya pertemanan harus saling menghargai. Nggak usah, jangan gila-gila hormat, nggak ada. Kalau cuman kita aja mau dengerin tapi kau nggak mau orang ya susah. Kemanapun kau berkawan nggak akan lama. Itu aja intinya. Ya makanya aku ya alhamdulillah lah dengan adanya begitu, aku sama Kak Inan, terus ketemu Jertum, ya kan, Icat, Kiki juga korban dia tuh, Kiki korban hinaannya, Kiki semua. Ya kami saling menguatkan gitu kok. Iya. Iya sih. Saling menguatkan kayak ya kayak mereka aja sampai marah loh yang ngebahas masalah rumah tangga aku. Betul. Itu kok disapa pakai bahasa Inggris Mamisa itu loh. Iya. Oh baru kayak begini kan. Dia bahas kan. Muncul sekarang katanya. Oh begini. Dulu kau menghilang katanya kan. Kan suka-suka orang ya. Mau muncul, mau tenggelam, mau sibuk ini, mau sibuk apa kan terserah ya. Ya muncul itu bukan karena apa-apa, memulihkan luka Karena yang dia buat gitu loh. Ya karena gini loh Dek, luka yang ada di badan kita bisa tahu dan kita bisa rasakan serta bisa kita obatin, tapi luka mental. Betul. Jangan main-main ke mental. Betul itu. Mental kita nggak kuat, kita bisa sampai you can kill yourself. Kalau memang kalian udah nggak kuat mental kalian, itu real. Betul. Sebetulnya Nah makanya Mamisa jangan dilawan dia karena dia punya track record yang sangat hebat. 3 orang mau bunuh diri, banyak yang kena mental gitu, hebat. Aku nggak bisa jadi dia. betul. Dan gini ya kok, satu lagi, ini yang terlalu berlebih dari dia adalah selalu mengurusi dosa orang, ya kan? Pokok lah, misalnya dengan Kak Gude atau apa. Sebetulnya mau apapun orang dan orang mau melakukan apapun, dia bukan Tuhan yang bisa memutuskan begini. Enggak, larinya pasti ke situ, Pril. Kalau nggak bisa langsung ke tembolok, ke kaki. Kalau dia lihat kukunya kita mungkin ada hitamnya, itu pun dibahasnya. Nah itu aku kata dia, tetibanya kakiku pendek, pernah jumpa nggak kakiku pendek, ya kan? Tetibanya dibilang tembolok mau meledak sama dia, ya. Baru dia ngomong anxiety dibalikkan sama penyakitnya sakit hati. Tapi ngomongin penyakitnya orang itu sesuka hati. Kok dia dikatain penyakit dia marah, dia bilang sehat gitu kan. Hanya jangan sibuk membuka aib orang ketika kita masih punya aib. Hati-hati. Sebelum ngatain orang, ngaca dulu fisik lu deh. Iya betul itu Kak Cenara. Contoh gini ya, bisa jadi kayak aku membuka aib ya Koko.
Oke, ya kan? Koko nggak membalas karena Koko tidak tahu aibnya aku. Belum tentu April tidak tahu aibnya Koko. Hati-hati. Betul. Karma sekarang nggak pakai pintu, sayang. Karma sekarang tembus tembok. Hari itu juga dia bisa datang kalau dia mau. Loh, makanya kayak kemarin aku ngomal lihat Aang, terus aku masuk, terus aku dengarkan gitu, ya speechless sih. Kaget sih gitu. Tapi ya sudah, aku nggak akan membahas karena menurut aku nggak terlalu tahu sampai ke sananya gitu loh. Kalau dia yang paling tahu dan maha tahu, ya biarkanlah dia seperti itu. Kalau aku sih, aku cuman bahas sepanjang yang aku tahu saja, yang benar-benar tahu gitu loh. Kalau aku gini tuh, aku untuk menghilangkan ketosikan itu, aku tidak mau, aku blok semua akun dia. Bahkan dia punya akun baru pun aku blok semua, aku blok. Karena aku nggak mau merusak otakku dan pikiranku gitu loh. Mulut dia. Ingat ya, bukan berarti karena kita takut. Tidak sama sekali ya. Kalau dalam agamaku banyak mudorotnya, tinggalkan gitu loh. Tapi Tutup kan mata, tutup mulut. iya, tapi kan ini nggak habis-habis pembahasannya. Maksudku, kalau dia memang niat cari duit aja, nggak usah dengan tambah-tambahan cerita-cerita kehidupan orang. Ini orang yang dia sebut itu aib orang juga belum tentu benar kok. Emang dia nggak punya aib selama hidup? Bukan aja menutupkan aib kita kok. Cuman kadang-kadang kita yang mengumbar aibnya kita sendiri tanpa kita sadari. Itu aja, kalau jadi orang itu, kalau misalnya mau ngomongin orang minimal di depan kaca ya, biar ngaca. Aku masih ingat sekali loh apa yang dia bilang. Lobang kencing waktu berapa udah Kenti bule masuk. Hah? Itu sebenarnya mental aku di situ juga kena loh. Mentalku kena. Tapi terus terang ya, April nguatkan aku. Iya, Bang Striker nguatkan aku. aku masih temenan sama dia. Aku dari dan aku di saat itu aku nggak balas. Aku keep. Aku masih ada semuanya tanggal berapa dan siapa aja di situ yang mentertawakan aku. Betul. Ketika abang aku naik, dibuka lah di situ semuanya. Aku nggak buka loh, belum even aku tahu siapa dia, tapi aku nggak buka. Aku nggak buka, demi Allah aku nggak buka. Padahal aku bilang, Mbak nggak kita Ulan, yang balas. Aku nggak ada balas. Ulan. Iya, aku jadi kan kalau dia nge-framing apa namanya Bang Fly itu kayak gimana, emang iya kok, dia kan kalau ngomong ada aku minta ke kau untuk aku meminta maaf ke Fly lah, jelas-jelas dia aja ada lo chatnya ke Jertum, kau masih ini dengan kakak kau bilang suruh si Fly itu mulutnya ini diem. Aku jawabnya apa? Males lah aku urusan kayak gitu lagi, Jertum. Urus aja sendiri. Terus dia bilang sama Jertum, kau lihat kan jawabannya? Dia yang sibuk di kopal kayak orang keren, dia nggak butuh. Ini kok ngapain dia chat si Jertum begitu? Tapi Bang Striker sendiri ngomong ke aku apa? Aku memijak sampai saat ini aku berhenti itu karena aku dengar kata Kak April demi Tuhan. Itu yang dibilang. Berarti dia respect dan dia stop karena April. Ya dia, tapi karena dia menghargai April. Iya. naikin Mak Ulan kalau mau dia. Naik lama. Apa sih kok tiba-tiba sekte anak tiur sih, Mak? Apa itu, Mak? Ada apa, woi? Ada apa ini, woi? Cerita apa lagi ini, woi? Biasa, Mak. Perempuan mati kerancaan kalau udah ngomongin orang kayak paling. Makanya April, udah aku bilang kau dari dulu kau tuh korban, udah aku bilang kau dari dulu kau tuh korban, kau tuh korban manfaat, Korban kau tuh korban tumbal. ajas manfaat. Kan aku bilang kau dari dulu kau bandel. Mak, Umak kan nggak bilang. Umak kan nggak bilang sama awak, Mak.
Ya Uma bilang gimana udah kalau terjadi. dibilangin sarjana hukum, masa aku bilang sama aku yang gak ngerti hukum? Ya namanya anak Uma ini kan bodoh loh, Mak. Kalau kata dia kan. Itulah, Mak. Saking kita itu sama orang Kadang-kadang berpikirnya kok positif. kita bingung loh sama orang yang posesif ini. Kita nggak boleh posesif loh. Temen mau berteman dengan siapa aja itu hak-hak mereka, selagi mereka bisa jaga mulut mereka, bisa jaga diri mereka. Silakan saja. Mau berteman dengan siapa itu silakan. Kita nggak boleh memonopoli teman. Jangankan teman keluarga kita aja nggak boleh kita larang-larang. Apalagi cuma teman biasa orang lain. Iya. Ngapa pula kau yang, ngapa pula kau yang sibuk anak tiur? Aku sama Mak Ulan kan baik-baik aja, meskipun aku tahu Mak Ulan ini mamaannya si Fly. Tapi kan aku pikir Mak Ulan tidak ada urusan, Mak Ulan masih menghargai saya. Gitu loh. Ngapain aku repot? Maaf ya, aku mute dulu lagi ada kunjungan bentar. Oke Jenny, jangan lupa ya tasnya ya kirim ya. Ngeri ya kunjungan. Iya, Kak Jen ini aja dikata-katain dia luar biasa loh. Semua orang yang membeli tas dia itu miskin. Gitu. Padahal sebenarnya ya, teman-teman yang membeli tas dia itu sebenarnya kalau dia tanpa dia sadar, harusnya dia sadar loh, teman itu membantu usaha dia loh. Betul. Sekarang gue pikir, Jenny ini tinggal di Jerman. Bisa alangkah bodohnya dia beli tas di Indonesia. Kadang-kadang ya Mak, aku tolol Mak, kebawa suasana Mak. Enggak, kalau aku bukan nganggap kau tolol, aku pasti memikirkan kau menghargai usaha teman. Betul. Apa salahnya kita menyupport ya kita beli dagang. Betul, iya itu benar. Biasa. Iya benar. Nah, yang orang yang dihargai ini nggak tahu diri. Aku aja pernah dibilangnya gembel. Ya Allah Tuhanku, aku di Prancis nggak pernah gembel loh, sumpah demi Allah loh. Walaupun ibaratnya orang dia bilang katanya dia nggak kenal sama Uma, katanya Uma yang ini katanya DM dia katanya. Bukan Kan dia ngomong di live. DM, Jenny, ceritanya kan dia ribut sama Yolo. Terus namanya kita sebagai penikmat media sosial, kita berkomentar. Aku tag nama dia, aku tag nama Yolo. Aku bilang, ngapain sih kalian ribut, salah-salah pahamnya ribut. Hanya salah paham tentang masalah yang tidak perlu kalian unggah di media sosial. Kalian kan sama-sama pencinta Nikita Mirzani ya, bilang gitu. Yolo merespon, dia pun merespon. Dia merespon kok. Jenny kalau dia nggak merespon berarti dia nggak mau kenal, berarti dia nggak akan kenal. Dia merespon loh. Iya, dia bilangnya sih begitu di live. Dia bilang katanya nggak kenal siapa dia. Walaupun katanya. dia nggak kenal, tapi dia merespon, dia meripus pun kata-kata itu, merespon dia masih ada jejak digitalnya di Igoy. Merespon. Iya. Namanya kupikir kan kalian kan sama-sama yang pendukung kita biasanya kenapa kalian ribut gitu loh. Jadi aku sebagai penikmat media sosial berkomentar dong. Ya, tapi aku hargai lo Yolo, bukan aku muji-muji Yolo yo. Yolo tuh langsung dengerin lo, Yolo udah nggak usah dilawan. Bener loh. Padahal aku tuh nggak kenal sama sekali loh sama Yolo tuh, cuma kenal di media sosial di Igoy loh. Langsung Yolo mendengarkan lo, menghargai lo. Oke ya mak, katanya kayak gitu. Ya nggak usah dilawan ya Yolo, udah diamin aja, apa aja orang gila. Mak bilang gitu, namanya orang gila. Mak bilang kayak gitu, Mak. Kalau El Batu di mute dulu ya, mengganggu konsentrasi ya. Yolo, kalau nggak percaya tanya Yolo. Si Gali pun akhirnya aku DM pula Yoli, nggak usah lah Gali. Ngapa? Iya ya mak. Boleh tanya Gali dengan Yolo kalau nggak percaya. Bilang Gali nggak usah lah Gali. Ngapain sih Gal? Kalian kan udah influencer. Kalian kan udah dikenal orang di media sosial. Udahlah carilah apa yang kalian bisa kalian konten. Udahlah nggak penting lah orang itu. Bilang gitu sama Gali sama Yolo. Ngapain dilayani orang kayak gitu? Nggak penting lah. Aku Koko Hero, kalau aku mau ngelayani ya Koko Hero, waktu zaman kami lagi ribut-ribut dia menghantam Reni itu, bukan aku takut, cuman aku nggak mau Reni ini nanti jadi pikiran, kebawa-bawa, makanya udahlah Reni, udahlah nggak usah dilayani, biarin aja. Kalau adik-adik kau mau mengganggu dia biarkan aja lah, yang penting kau nggak usah ikut-ikutan. Bentar, BRB. Makanya kemarin kan si Icat pun kebom di rumahnya si Kiki. Si Icat pun kebom. Tahu ya Cak ya?
Kau kemarin kan pulang yang diajak-ajak sama si perempuan gila itu kan ke labnya si Reni kan, pulang kayak itu. Akhirnya kau hantam anak-anakku semua jalan kau ya. Nanti kalau kita bongkar jejak digital, apa yang nangis sendiri nanti. Padahal kita ini sama-sama poyok loh. Kita ini sama-sama mantan poyok loh. Jadi nggak usah lah kita saling merasa kita tuh paling bersih. Paham kau anak Tio? Kita sama-sama mantan poyok anak Tio. Aku dibawa-bawa Icat mau nggak, apa sih? Pak? Apa sih Uma? Aku tuh lagi ngedit Nah, loh. Nama aku terbawa Pokoknya lagi. namanya jejak digital itu Icat nggak bisa dibohongi. Udahlah kau diam kau. Udah ya, aku nonton lagi di bawah ya, lagi ngedit ya. Lanjut ya. Ngedit apa lagi kau? Biasalah kerjaan apalagi. Masa ngedit omongan orang dipotong-potong dikasih yang bagusnya doang, coy. Ada soalnya yang gitu juga tipenya. Dari dia ambilnya jelek buat nyaduin domba orang ya. Nah kan. Oh ya Allah. Lihat kok. Nah, coba. Membisu kau, Ci. Aku kayak aku tuh kayak lagi melayang-layang antara mau tidur nggak tidur gitu. Aku belum tidur dari kemarin. Kok bisa kau belum tidur? Kenapa sih kau jagain papi kau? Gara-gara si El ngechat aku, Cici masuk room aku. Aku pikir ada apa. Ternyata dengerin nenek-nenek ceramah. Udahlah bosen deh. Jangan salah kau Cici ya. Kau pun dengerin ceramahku, kau ketidur ngorok kau. Terus sudahlah kau senang pula kan dengan ocehanku kau. Kenapa kau ini Cici? Aku mau nyari laki dulu lah. Aku mau nyari pejantan dulu. Nggak dapet. Ya udahlah, kau kesini aja main ke parki, carikan kau yang mau segede apa, segede alu, sepanjang apa. Tapi tadi dia masuk, Mak, Uma. Tadi dia masuk, Mak. Tadi dia masuk entah kepleset atau kayak mana dengan masuk ke sini. Iya. Tapi ceples iya kan? Masuk dia. Masuk. Ya masuklah kalau dia menghantam kita ya hantamlah di sini. Nggak bisa, dia harus di roomnya sendiri bersama jaksa-jaksa lainnya. Cuy. Oh ya. Yang paling lucu tuh kayak gini loh, lucu kata-katanya dia yang lucu begini nih. Karena sakit hatimu, ini semua berkumpul rasa sakit hatimu kepadaku. Too much, beda ini itu. Nggak ada urusan sama Niki. Ya, Bella stres. Kau jangan ngomong kelompok-kelompok, Bera tolol. Kau kasih tahu ya. Kok Niki pula yang dibawa-bawa, itu kesalahan kau sendiri. Kau nggak usah ngomong-ngomong kelompok, Bella tolol ya. Astaga. Kau kasih tahu ya lu. Tapi Mak, jujur ya Mak. Iya, kelompok-kelompok kok nggak usah ngomong kelompok. Bagaimanapun itu ya, kau sekarang ini yang seolah kau ngomong kelompok, ini adalah orang-orang yang ada di kelompokmu kemarin ya. Ini di kelompokmu yang kemarin yang menghantam setiap orang, pribadi orang satu persatu. Ya Bella, kok nggak usah ngomong-ngomong tumas-tumas segala macam. Tai kucing Bella, ngerti kau? Ya makan tuh tai dek ya. Kau makan tuh tai dek ya bersama kau dan anak-anakmu itu. Makan tuh tai dek ya. Kasih tahu kau Bella ya. Ya, gak usah ngomong-ngomong kelompok. Bella, kalau kau mau kalau kita mau lihat, ngomong kelompok, Bella anjing, ya. Gak usah kau ngomong. Cici halu ini kan support kau lo dulu. Kau diam nenek-nenek Ulan. Aku baru bercakap, kau tadi udah bercakap dari tadi. Kasih kesempatan. Sabar. Ya, diam. Emosiku lagi memuncak. Ya, barisan, ku tabrak semua ya. Gue kasih tahu ya kau Bella, gue gak usah ngomong-ngomong kelompok segala macam seolah menyerang kau. Bagaimanapun ini adalah kelompokmu yang kau dulu ada. Bagaimana kelompokmu menyerang pribadi orang, kau menyerang mental orang. Sekarang kau seolah-olah mengatakan bahwa ini kelompok menyerang kau. Ini adalah kelompokmu semua. Dari kelompokmu semua, orang-orangmu semua yang bagaimana menzolimi orang lain, yang dimana itu tahu orangnya. Ya, udah, thank you. Enggak,
Ingat nggak sih waktu dia diomongin sama orang maling duit terus ini itu, lu dong, gue minta tolong lu bisa nggak ngomong ini gini. Cici lu yang undang untuk kayak ibaratnya bener nggak sih kak gini kayak gini ini. Jangan tersinggung ya Bella, gue bilangnya anak-anak anjing kau kan anak-anak anjing kau banyak, ya kan? Nah, makanlah tai dek bersama anak-anak anjing kau itu dek. Ya gue bilang anak-anak kau bersama anak-anak anjing kau gitu loh. Kan memang anak-anak anjing kau banyak dek. Cici, kau nggak takut nanti dipijak-pijaknya batang leher kau, Cici? Ngeri lu dek. Nggak peduli dek, nggak nge-live dek, nggak jualan di live dek, nggak peduli dek. Ya. Kau nggak takut Ci disamperin Ambon Ci? Nggak peduli dek, nggak peduli mau disamperin A B C, nggak peduli, aku nggak peduli, udah samperin, nggak peduli. Ya, gitu loh. Ini baru permulaan ya. Nggak takut kau Ci dipijak-pijak leher kau nanti? Bella silakan tantrum, Bella silakan. Kau mau ngatain aku gila ini segala macam, nggak peduli, emang aku gila. Terus apa? Nggak peduli ya. Ini baru permulaan ya Bella ya. Bella jembut ya, rambut jembut gue sama kau ya. Minimal keramas dulu deh, rambut kau jelek itu, ngerti? Keriting ya, ngerti kau? Ngerti kau, rambut kau keriting jelek dek ya. Aku nggak tahu kok dek ya, bisa-bisanya kau dilahirkan ya rambut kau kayak begitu ya. Gue nggak ngerti makmu dulu apa tuh ya, mak lu itu dulu ngidam apa? Sakit hati nggak dek diomongin kasar kayak begini dek? Ya nggak, gue harap nggak sakit hati ya. Ini kan semuanya ajaran lu dek. Iya, Ya, lu bisa sesejam ini, sesadis ini kan ajaran lu. Ya, jangan sakit hati dek. Jadi sekarang kau intinya serang balik dek dengan mulut lantam kau. Kau mau hina aku, mau hina bapakku, silakan dek. Kita hina-hinaan yang paling sadis-sadisan dek ya. Menyala Cici lu. Diam kalian semua ya, berdebah hari-hari semua kau berdebah. Enggak kak, Cici Nggak katanya usah dia belain gue, nggak perlu aku berkubu-kubu. Kau Kak, adalah jangan hina fisik. Bella yang dulu ya. Pih. orang-orang pada bilang kak jangan hina fisik. Dia ngatain aku tembolok meledak, nyonya pap, itu bukan fisik. Mulut dia offside. Nggak peduli. Bella sendiri, apa yang kau Mau tanam, dibela apa yang kau satu ekor tabur aja juga kau kaya tuai, kek, Bella mau sendiri. apa kek, nggak peduli, mau bela mau apa, jangan hina fisik segala macam. Kau suruh dia belajar dulu ya. Kau sebelum nasihati aku, nasihati dia dulu. Kau ya kasih tahu dia jangan hina fisik. Ini kan akumulasi biar dia ngerasain bagaimana kalau hina di Jadi fisik. kak Fonstar Berry kalau ditanya asal mulanya, Ya, maaf Bu, tapi gue tim Mabel nggak peduli mau tim Mabel kayak mau tim siapa, gue nggak peduli ya, gue nggak peduli. Posting ulang semuanya, naik kan, bagus kan, ini yang kalian harapkan kan penonton, ya kan? Ya, nggak ada urusan, nggak usah bawa case ini itu, ini urusan pribadi tuh pribadi, personal tuh personal, mau apa ya, nggak usah ala-ala begini, nggak usah ala, nggak, ini udah fix personal tuh personal, nggak ada urusan case deh ya, nggak ada urusan case ya, nggak ada urusan case, ngerti? salah pengerti. Kalau ditanya awal mulanya apa? Awal mulanya dia selalu menghina orang. Yang menurut aku tuh gini, Mak. Kayak aku ada orang yang ngaduin kalau aku ngomong bla bla bla. Dia mendengar omongan orang itu. Ya nggak masalah kalau memang dia mau mendengar. Tapi jangan pernah jauh. kirimkan aku rekotan apapun tentang dia, bisa dia tantrum, tidak akan pernah aku dengar. Bagaimanapun intinya aku akan menyerang mentalnya, aku akan bacot sesuka hatiku seperti dia. Gue tidak akan melihat live dia, mau dia ngomong nggak peduli, yang penting gua ngoceh terus deh sampai kiamat deh. Ya. Ini ada bejantan telepon aku dek. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dek. Jangan cari-cari aku, jangan share aku ya. Ya kalian melantam sendiri. Ya kalian, El Diva ke neraka kau. Terus itu mak udah kayak gitu. Apa menurutku terlalu berlebih kan mak. Kalau dia misalnya nih tiba-tiba menyerangnya itu ke rumah tangga, menyerangnya itu ke apa namanya
menaikkan pelakor, ya kan? Membuat pelakor itu seolah-olah apa ya? Maaf, Mambel tidak pernah menghina selama hidup. Gua bela Mambel. Kau nyindir Mayres. Kau itu adalah musuh dalam selimut. Nyindir. Kau musuh dalam Sarkas. selimut. Bela Sarkas. Sembiring. Kau lihat Mayres backup 03, dia nyindir kau ya, Bela Sembiring. Jangan pernah kau terima dia, Bela Sembiring ya. Dia nyindir kau. Jelas-jelas kau adalah manusia yang paling suka menghina manusia lain. Ya, kau adalah manusia yang suka menghina manusia lain. Ya, gak usah angger-angger kalian masuk ke sini rame-rame karena gue bacot ya. Gak usah, gak perlu. Kalian nonton dari luar deh, gak perlu masuk deh, gak perlu rame, gak apa-apa. Yang penting kalian dengarkan bacotanku. Dari luar nonton gak masalah deh. Ya, gak masalah deh. Ngerti kalian? Ya, daripada denger si nenek-nenek unggulan palala Caliago ini dek, pusing dek ya kan? Mending denger aku bercakap dek, bercocot ria dek. Ya,